Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo menangkap balam. Balam ditangkap, dimasuk ke dieler. Bapak ibu yang jawab salam, saya doakan banyak dapat THR. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tentunya malam hari ini malam yang ke-29 kita melaksanakan qiyamul lail, ibadah tarawih pada Ramadan tahun ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya masih diberikan kekuatan lahir dan batin, zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nikmat yang disyukuri Bapak Ibu hadirnya kita saat ini. Yang pertama, nikmat hidup. Karena saya yakin dan percaya yang hadir di mushola saat ini pasti semuanya masih hidup. Ada yang mati, Bu? Belum ada. Makanya kita bersyukur yang pertama diberikan oleh Allah nikmat hidup. Sampai saat ini kita diberikan hidup oleh Allah dan selesai kita insya Allah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Lalu yang kedua, nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kesempatan. Apa itu? Baik itu waktu maupun kesehatan. Bisa saja tadi Bapak Ibu ketika ibu-ibu lah siap-siap nak berangkat ke musola, lah wudu, lah pakai mukena, ternyata cucu nangis atau anak nangis. Setelah itu suaminya nangis. Jadi tidak jadi berangkat ke musola. Jadi nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, kesehatan dan waktu. Lalu yang ketiga, nikmat ibadah. Ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Karena saya yakin yang hadir kita semua saat ini, hadir di musola ini tujuan lain adalah untuk beribadah. Tidak ada bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke sini main sarung, tidak ada. Ibu-ibu datang ke musola kemana Bu? Main kembang api, tidak ada. Pasti semuanya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, sesuai dengan tema adalah keberhasilan kita di bulan Ramadan. Sebelum saya menyinggung hal demikian Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern Bapak Ibu. Di dalam buku tersebut diceritakan ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Sebelum raja ini berangkat untuk menaklukkan suatu daerah, kemudian dia kumpulkan pasukannya, dia kumpulkan seluruh pasukan kumpul dulu. Hari ini kita akan berangkat menaklukkan suatu daerah. Tetapi sebelum kita berangkat, ada satu nasihat, ada instruksi, ada perintah yang harus kalian ikuti. Apa ya raja? Nanti ketika kita berangkat, kita akan melewati sebuah sungai. Ketika kita melewati sebuah sungai nanti, pasukan, apapun yang kalian injak di dalam sungai tersebut, kalian ambil dan bawa. Apapun. Kemudian berangkat raja dan pasukannya. Berangkat, tegedek-gedek, sampailah suatu malam ibu bapak melewati sebuah sungai. Ketika pasukan pertama, golongan pertama masuk dalam sungai, teringat dengan pesan raja, bahwasanya raja memerintahkan apapun yang kita injak di dalam sungai ini kita ambil dan kita bawa. Maka golongan yang pertama ini Bapak Ibu, dia berpikir bahwasanya yang ada di dalam sungai ini hanya batu, dan dia mengetahui hanya batu. Maka kalau setiap yang kita injak ini batu,
batu dan kita ambil batu tersebut masuk dalam tas, bawa, tentunya akan memberatkan kita, menyusah kita dalam perjalanan. Apa pikiran orang yang pertama? Enggak usah kita bawa. Memberatkan, menyusahkan kita, tinggalkan aja. Untuk apa menyusahkan diri? Berangkat, itu golongan yang pertama. Lalu masuk lagi golongan yang ketiga, pasukan yang ketiga. Teringat juga Bapak Ibu bahwasanya apa yang diperintahkan raja sebelum berangkat, apapun yang terinjak di dalam sungai, ambil dan bawa. Maka pasukan yang kedua ini ketika diambil Bapak Ibu, dia berpikir, kalau yang saya injak ini hanya batu, kalau batu ini saya masukkan ke dalam tas, saya bawa, tentu menyusahkan kita, memberatkan kita dalam perjalanan. Artinya nggak usahlah kita bawa ambil segalanya, separuhnya aja, sekedar kita ambil aja. Kalau raja tanya kelak, aduh, ambil sekedarnya aja. Sekedar ambil aja Bapak Ibu, lepas tanya dari raja. Berangkat tuh pasukan yang kedua, lalu masuk pasukan yang ketiga. Pasukan yang ketiga ini sama Bapak Ibu, dia tahu, berfikiran bahwasanya yang diperintahkan raja ada suatu hal yang harus diikuti. Ternyata yang ada di dalam sungai ini hanya batu. Kalau batu ini kita ambil, kita bawa, susah dan memberatkan kita. Tetapi orang yang ketiga ini, golongan ketiga ini Ibu Bapak, dia berpikir bahwasanya ini adalah perintah raja. Kalau raja memerintahkan harus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, raja marah, raja murka. Raja marah, nanti takut ditanya. Pasukan yang ketiga ambil Bapak Ibu, tanpa pikir panjang, apapun yang ia injak ambil, bawa. Penuh itu tasnya Bu. Dibawa dalam susah payahnya. Sampai di suatu pagi berhenti istirahat, dikumpulkan oleh raja. Berkumpul seluruh pasukan. Ingat apa yang saya perintahkan sebelum berangkat. Ingat raja-raja. Apa? Buka tas kalian. Dibuka Ibu Bapak. Dalam pikiran pasukan, yang diambil, yang dibawa itu hanya batu Pak. Ternyata setelah dibuka, ternyata isi yang berpikiran itu batu, isinya adalah berlian. Berlian Bu. Maka apa? Golongan yang pertama nyesal Bu. Kenapa? Andai saja yang saya ambil ini, setiap saya injak tadi saya ambil, penuh tas saya dengan berlian. Tapi golongan pertama ini apa Bapak Ibu? Dia berpikir, menyusahkan, memberatkan, tidak usah kita ambil. Lalu pasukan yang kedua, golongan yang kedua bahagia tapi banyak sedihnya Bu. Kenapa? Nyesal. Andai saja segalanya diambil tadi banyak, penuh dengan berlian, tapi sekedarnya aja diambil. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang benar-benar apa yang diperintahkan raja setulus hati, sepenuh hati dia laksanakan apa yang diperintahkan raja. Penuh tasnya oleh berlian. Senang, bahagia. Kira-kira ibu-ibu dapat berlian sebanyak satu tas itu bahagia apa tidak Bu? Bahagia Bu. Kalau ibu tidak banyak THR, minta golongan yang ketiga tadi. Ibu Bapak, artinya Bapak Ibu, sama ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, keberhasilan kita apa? Sama yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika berjumpa dengan Ramadan Ibu Bapak, Rasul itu tidak mau, dia tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul itu sendiri telah dijamin, dilindungi dari silap, salap dan dosa. Dia maksum dari dosa. Lalu apakah Rasul berjumpa dengan Ramadan dia ingin dicintai oleh Allah? Tidak Bu. Dia tidak dicintai oleh Allah, menginginkan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia sendiri setelah disandang oleh Allah, predikatnya adalah Habibullah, sebagai kekasih dari Allah. Lalu apakah Rasul berjumpa Ramadan ingin masuk surga? Tentu juga tidak. Kenapa? Karena Rasul sendiri telah dijamin masuk surga oleh Allah, dan tidak akan masuk umat-umat yang lain sebelum Rasul dulu yang masuk ke dalam surga. Apa yang diingin Rasulullah? Meraih keberkahan dari Ramadan itu sendiri, keberkahan hidup. Ibu Bapak, tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika keberhasilan seorang hamba memasuki bulan suci Ramadan, mudah untuk melihatnya Bapak Ibu. Kenapa? Semakin tujuan tadi la'allakum tattaqun. Tujuannya Bapak Ibu, tattaqun, bertakwa atau tidak.
Maka tujuan dari takwa adalah keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Sekiranya penduduk negeri itu, sekiranya penduduk dusun itu, sekiranya penduduk RT itu, sekiranya penduduk jamaah masjid ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardh. Allah turunkan, anugerahkan, curahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, maka apa keberkahan yang harus kita raih? Keberhasilannya, keberkahan harta kita, rezeki bapak ibu. Maka keberkahan rezeki apa yang kita raih? Ketika Allah titipkan rezeki saat ini, Allah minta semakin bersyukur atau tidak kita dengan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Maka dari itu nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Allah ingatkan kita bapak ibu, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum, dalam surah Al-Maidah ayat 11. Hai orang yang beriman, kata Allah, ingatlah dengan nikmat yang saya berikan kepadamu. Ibu bapak, maka dari itu Ramadan mengajarkan kepada kita agar hati kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rasanya orang lapar, apa rasanya orang tidak makan, apa rasanya orang tidak minum. Itulah yang mengajarkan kepada kita Ramadan, biar kita menambahkan syukur kepada kita. Ketika lepas di bulan suci Ramadan, merasa syukur kita bertambah. Rezeki yang Allah titipkan, merasakan rezeki itu harus disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan harta, keberkahan itu bapak ibu, an-numuz wa ziyadah minal khair wal karomah. Keberkahan itu adalah bertambah dan berkembangnya kebaikan serta kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, artinya ketika bulan suci Ramadan ini bertambah tidak kesyukuran kita, bertambah tidak syukur kita kepada Allah. Kalau bertambah kebaikan kita, syukur kita, infak kita, sedekah kita dan lain sebagainya, ibadah kita meningkat, itulah keberhasilan kita. Tapi kalau tidak bertambah, sama dengan yang golongan yang pertama tadi, nyesal bapak ibu. Lalu yang kedua, yang terakhir bapak ibu, keberkahan yang harus kita raih adalah keberkahan umur kita. Maka dari itu bapak ibu, umur ini, perkara usia ini tidak ada yang tahu. Perkara umur ini hanya Allah yang tahu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap kita akan mengalami kematian. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita membersihkan jiwa kita. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa kata Rasul? Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ini yang kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir dari bulan suci Ramadan, sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, maka dilaksanakanlah yang namanya zakat fitrah. Ibu bapak, berkaitan dengan zakat fitrah bapak ibu, tentunya sesuai dengan para ulama mengatakan ada dua pendapat ibu bapak berbeda. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu dia dianjurkan ketika membayar zakat itu adalah dengan makanan pokok. Makanan pokok ini dibagi lagi bapak ibu. Makanan pokok ketika saat itu di Arab Saudi yaitu gandum dan kurma. Maka saat ini ketika di Indonesia tidak berlaku. Yang dibayarkan makanan pokok itu apa bapak ibu? Yang umum dimakannya ketika kita tinggalnya di mana. Maka bapak ibu, Indonesia kalau kita walaupun sebanyak apapunlah satu bangkul makan kurma bapak ibu, rasanya kata orang Indonesia belum makan. Padahal satu bangkul kita makan kurma, belum makan. Sedangkan di Arab Saudi makan kurma itu makanan pokok. Maka dari kita Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Beras itu 2,5 kilogram. Maka menurut para ulama, dalam satu zakat fitrah satu jiwa itu satu sok pak. Satu sok, dan satu sok itu adalah 4 mud. Satu sok itu 4 mud. Dan ulama berbeda di sini. 4 mud itu ada yang 6 on, ada 6,5 on, ada yang berpendapat 7 on. Maka dari ini Imam Hanafi mengatakan ada yang 7, Maliki sedangkan Syafi'i dia 6. Maka bapak ibu, Indonesia mengambil tengahnya 2,5.
Kalau kita ragu Bapak Ibu tidak apa kita bayar 3 kilo, tidak apa-apa. Kalau kita ragu. Tapi kalau Indonesia 2,5 kilo. Kita biasa 2,5 kilo. Karena diukur di situ. Karena zaman itu di Arab Saudi tangan mengambilkan mud itu begini Pak. Dia ambil seperti ini. Diambil pakai tangan sini. Dan setiap tangan kita berbeda-beda Pak. Tangan saya dengan tangan Ustadz Karyanto beda ukurannya. Maka mengukurnya makalah ditimbang maka para ulama berkata. Yang kedua, apakah boleh diganti dengan uang? Ini dua pendapat yang berbeda. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malaki, Imam Hambali itu tidak boleh dia Pak. Dia harus pakai makanan pokok. Harus pakai makanan pokok. Tetapi kita berpatokan berimam Hanafiyah. Boleh Imam Hanafi ketika saat itu membayar diganti dengan uang. Namanya qimat zakat fitrah. Dan qimat ini berpatokannya sama dengan Imam Syafi'i, tetap 2,5. Jadi berpatokannya Bapak Ibu, berpatokannya harga beras yang kita makan, makanan pokok yang kita konsumsi. Kalau saat ini Kementerian Agama tahun ini mengeluarkan qimat zakat fitrah yang kecil itu 35.000, yang sedang itu 45 dan yang tinggi itu 50. Bapak Ibu harus kita bayar sesuai yang kita makan Bapak Ibu. Jangan kita makan beras yang 50 kita bayar yang 35, haram. Jadi apa yang kita konsumsi itu yang harus kita bayar. Syukur-syukur kita makan yang 35 kita bayar yang 50. Itu yang lebih bagi Bapak Ibu itu. Jadi jangan ragu lagi boleh atau tidak membayar zakat pengganti dengan qimat pakai uang. Boleh menurut Imam Hanafi, karena pendapat para ini mengingat kondisi saat ini. Bapak Ibu, terakhir saya ingatkan kenapa boleh dalam saat ini pakai uang. Kalau zaman itu Bapak Ibu di Arab Saudi, kurma itu tidak pakai dimasak pakai gas Bu. Tidak ada pakai gas masaknya, gandum tidak masak pakai gas. Tetapi kalau di Indonesia masaknya itu saat ini pakai apa Bu? Pakai gas. Beli beras orang kasih segala musola ini kasih beras segala. Nak masak dak ada gasnya. Kemudian di keadaan kita saat ini lebih banyak orang membutuhkan uang dibandingkan orang fakir tentang makanan saat ini, kebutuhan saat ini. Maka Bapak Ibu jangan ragu, tetapi saya ingatkan lagi garis bawahi yang afdol ini lagi. Afdolnya itu adalah makanan pokok. Yang afdol beras. Tapi kalau mempermudah kita boleh diganti dengan uang. Jangan sampai salah tanggap nanti. Nggak boleh pakai uang, nggak boleh pakai ini, harus ini. Jadi Bapak Ibu yang afdol pakai makanan pokok beras. Tapi boleh diganti dengan uang sesuai dengan pendapat Imam Hanafi. Ibu Bapak, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini dapat menambah wawasan kita, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kekurangan yang kami sampaikan, kekhilafan, itulah kefakiran dari kami yang masih kurang ilmu. Maka dari itu saya mohon maaf. Demikian kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.